Pemirsa Herito TV, jumpa lagi bersama saya di depan kantor lurah Kerendang. Bersama saya di Herito TV. Sekarang saya sudah berada di kantor lurah Kerendang. Kita lihat ya ada apa aja di sekitar sini cuy. Tapi saya mau main bola dulu cuy. Oke. Ini. Halo cuy, asal mula nama wilayah Kerendang atau Kerendang, Jakarta. Rek News. Alwi Shihab dalam Betawi Queen of the East menyebutnya Kerendang. Pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Nama resmi Ibu Kota Republik Indonesia saat dipimpin Gubernur Ali Sadikin menggunakan nama Kerendang untuk kelurahan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat itu. Kerendang tidak memiliki arti. Kerendang adalah nama sejenis pohon plum. Ernawati Sinaga dalam tulisan di blog pribadi menulis di Medan tanaman bernama Latin Carissa carandas disebut buah renda. Masyarakat Betawi menyebutnya Kerendang. Di beberapa tempat di Pulau Jawa tanaman ini disebut samarinda. Dalam bahasa Inggris Kerendang punya 3 nama: Chrysostom, Bengal curans, dan Natal plum. Karenda, nama lain pohon ini di masyarakat Melayu di Sumatera Utara, memiliki buah yang bisa dikonsumsi. Jika tak berbuah, kerenda tidak ubahnya tanaman hias karena bentuk daunnya kecil, lonjong dan berwarna hijau tua. Jika sedang berbunga, karenda sangat cantik. Lebih cantik saat buahnya mulai berwarna merah muda dan merah kehitaman. Yang paling khas dari tanaman keluarga Apocynaceae adalah tingginya yang hanya 1,5 meter. Dahan berduri menjulur ke atas jika di sebelahnya terdapat pohon lain atau menjalar ke bawah. Di era Hindia Belanda, pohon kerenda mulai dijumpai di halaman rumah penduduk, hamparan lahan kosong, atau di rawa-rawa di sekujur Kelurahan Kerendang dan di banyak wilayah Jakarta lainnya. Seiring perkembangan zaman dan sedemikian masif pengubahan fungsi lahan, kerenda lenyap dari kampung-kampung di Jakarta. Di Kelurahan Kerendang, wilayah yang menggunakan namanya kerenda lenyap begitu saja. Penduduk tidak lagi menanam karena rumah-rumah tanpa halaman, rumah publik
terbuka, ramah anak, Petra juga tidak memberinya tempat akibat ketidaktahuan pengelola akan identitas pemukiman mereka. Namun kerenda mungkin sedikit lebih baik dibanding tanaman kedoya. Andre Rafnich Pasaribu, Lurah Kerendang, mencoba menanam kembali tanaman kerenda di halaman kelurahan. Penanaman dilakukan setelah beberapa warga berniat membuat film dokumenter tentang Kelurahan Kerendang dan tanaman kerenda atau kerendang dalam bahasa Betawi. Kini Lurah Andre, demikian lelaki Batak kelahiran Jakarta itu biasa dipanggil masyarakatnya, akan memperkenalkan kembali tanaman itu ke masyarakat. Saat saya tahu kerendang berasal dari tanaman kerenda, saya mencari tanaman itu dan menanamnya kembali di halaman kelurahan, ujar Lurah Andre. Sebagai pemimpin wilayah, saya harus tahu sejarah kelurahan ini. Masyarakat juga harus tahu. Kampung Kerendang atau Kerendang tidak ada dalam peta VOC dan Hindia Belanda. Fakta ini mengindikasikan Kampung Kerendang, demikian orang-orang tua menyebutnya, adalah perkampungan yang muncul setelah tahun 1945. Pemukim awal Kampung Kerendang menurut Lurah Andre adalah orang Betawi yang membuka sawah dan perkebunan. Mengutip cerita tutur orang-orang tua di Kerendang, Lurah Andre mengatakan pendatang pertama di Kampung Kerendang adalah orang-orang dari Kulon atau Banten. Berikutnya orang-orang Jawa dan terakhir orang Tionghoa dari Pontianak. Menurut orang-orang tua atau pemukim awal, sekujur Kampung Kerendang adalah rawa, kata Lurah Andre. Pendatang mengeruk rawa, membuka sawah, kebun, dan membangun sawah. Tidak aneh jika status tanah di Kelurahan Kerendang adalah tanah negara. Senada dengan Lurah Andre, Langgi, Ketua RW 06 dan generasi ketiga penduduk asli Kerendang mengatakan sebagian besar rawa diubah menjadi empang dan dikelola penduduk asli dan pendatang. Sebelum 1960 masih menurut Langgi, Kerendang bagian dari Kelurahan Duri dan termasuk wilayah jarang penduduk. Di penghujung tahun 1950-an, Kerendang berkembang akibat banyak pendatang, kata Langgi. Empang beralih fungsi menjadi rumah-rumah kontrakan, rawa dipatok warga asli dan pendatang dan diuruk. Tahun 1960 terjadi pemekaran wilayah Kerendang menjadi kelurahan terpisah dengan Duri. Tahun itu pula Kerendang menjadi kelurahan pertama di Jakarta Barat yang mendapatkan program perbaikan kampung Muhammad Husni Tamrin atau MHT. Jalan-jalan di sekujur pemukiman Kerendang diperbaiki lengkap dengan fasilitas saluran air di kedua sisi. Letak kelurahan yang tidak jauh dari kawasan bisnis Glodok membuka Kerendang cepat berkembang. Memasuki tahun 1080-an, Kerendang kedatangan banyak pemukim Tionghoa dari Kalimantan Barat, khususnya Pontianak yang membuka home industri konveksi. Rumah-rumah penduduk asli yang semula dikontrakkan berpindah ke pemilikan ke pemukim Tionghoa dan menjadi rumah produksi konveksi. Seperti dua kelurahan sekitarnya, Jembatan Besi dan Kali Anyar, Kerendang menjadi pemukiman multi etnis. Tidak ada etnis mayoritas tapi pendatang Tionghoa dari Kalimantan Barat yang terbanyak. Mereka memegang kendali perekonomian dengan seluruh masyarakat Kelurahan Kerendang menikmati dampaknya. Gitu aja cuy. Halo cuy, demikianlah perjalanan kita bersama Herito TV di sekitar Kelurahan Kerendang. Ayo cuy, pantengin terus Herito TV, oke? Like, subscribe, komen, dan share video ini cuy. Sampai ketemu lagi di kelurahan berikutnya cuy. Bye-bye.